السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan zalim, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kedzaliman. Itulah orang-orang yang akan akan aman. Aman dari apa? Aman dari neraka. Ya. Mendengar ayat ini para sahabat berat, merasa berat dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Mana ada orang yang tidak pernah zalim? Nggak aman. Gitu. Pemahaman para sahabat berdasarkan ayat ini, tidak ada seorang muslim yang aman dari neraka. Nah, seorang muslim pasti zalim. Entah memukul, entah berbohong, entah minum khamr, entah tidak sholat, dan seterusnya. Tidak ada manusia yang belum pernah berbuat dosa. Berarti seluruh kaum muslimin pasti pernah zalim. Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mana di antara kami yang belum pernah berbuat zalim ya Rasul? Enggak ada. Disinilah Nabi menjawab, laisal amru kama tadunnun. Bukan itu yang kalian sangka itu salah. Lihat, sahabat aja salah. Sahabat salah. Gimana Imam Syafi'i, gimana Imam Bukhari, gimana Imam Malik, gimana kita semua. Sahabat pun pernah salah dalam memahami ayat. Untung ada Nabi SAW. Kesalahpahaman para sahabat dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya. Para tabi'in, untung ada sahabat. Kesalahan-kesalahan subhat para tabi'in diluruskan oleh sahabat. Para tabi'in, kesalahan-kesalahan subhat-subhat yang menimpa atba'ut tabi'in dibenarkan oleh tabi'in, dan begitu seterusnya. Maka tidak mungkin kita bisa benar dalam agama, tidak mungkin manhaj kita bisa hak tanpa mengikuti pendahulu kita. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, ilmu itu apa? Ilmu itu adalah haddasana. Ilmu itu adalah haddasana. Kata pendahulu kita, kata atba'ut tabi'in, kata tabi'in, kata sahabat, kata Nabi, kata Allah tentunya. Kata atba'ut tabi'in, kata tabi'in, kata para sahabat, kata Rasulullah.
ilmu isinya cuma itu. Ilmu agama ya. Nggak mungkin ada ilmu agama belum diketahui oleh para sahabat. Kalau ada, rusak agama ini. Sebagaimana hari ini mereka menyangka bahwa sholawat nariyah itu bagian dari agama, bagian dari Islam. Sementara dari mulai atba'ut tabi'in, sahabat, kenalkah dengan sholawat nariyah? Tidak kenal. Dengan sholawat al-fatih, tibbul qulub, dan seterusnya, nggak ada yang kenal. Mana ada ajaran Islam tidak dikenal oleh para sahabat? Aneh seaneh-anehnya. Kecuali ilmu pengetahuan dunia, atau taruhlah ibadah ghairu mahdhah, cara berbakti kepada orang tua, cara mencari nafkah yang bagus, cara jualan supaya laris, silahkan, nggak pakai para sahabat. Beda dengan para sahabat. Bolehkah? Kita bebas karena itu ibadah ghairu mahdhah. Adapun salat, saum, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i tidak mungkin berbeda dengan sahabat. Beda, salah. Beda, keliru. Adakah sahabat mau haji, mau umrah, sudah melewati mikot, belum pakai pakaian ihram? Adakah? Tidak ada. Rasul dan para sahabat ketika sudah berniat mau haji atau umrah, ketika melewati mikot, sudah memakai pakaian ihram. Kita ikuti. Jangan sekali-kali kita belum memakai pakaian ihram padahal sudah melewati mikot. Jangan sekali-kali malam tanggal 10 tidak bermalam di Muzdalifah, atau bermalam di Muzdalifah tidak sampai pagi, tidak sampai subuh. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Pernahkah Rasul dan para sahabat melempar 3 jumrah sebelum duhur? Pernahkah? Tanggal 11, 12, 13? Pernahkah? Tidak pernah. Rasul dan para sahabat melempar 3 jumrah itu tanggal 11, 12, 13. Kalau yang nafar tani, habis duhur, setelah zawal. Dan jangan sholat duhur dulu, dijamak takhir, tarik ke asar. Ini semua harus diikuti, karena itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nabi berpesan, khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku, contohlah. Maka manasik haji Nabi, dari mulai memakai pakaian ihram sampai tahalul, semuanya harus kita ikuti. Wajibkah? Wajib. Kecuali yang Nabi bilang tidak wajib. Tanggal 10 Nabi menyembelih dulu, baru tawaf ifadah dan sa'i. Kita tawaf ifadah dulu dan sa'i, kemudian menyembelih. Bolehkah? Padahal beda dengan Nabi? Boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang membolehkan. Di tanggal 10 kan ada 5 tuh, tanggal 10 tawaf ifadah, sa'i, melempar jumrah aqabah, kemudian menyembelih, kemudian menggunting rambut. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, saat saya sudah menyembelih tapi belum tawaf ifadah." Nabi menjawab, tawaf ifadah, if'al wala haraj, enggak apa-apa. Ada lagi yang nanya, "Ya Rasul, saya sudah tawaf ifadah dan sa'i tapi belum melempar jumrah." Kata Nabi, lemparlah jumrah, if'al wala haraj, enggak apa-apa. "Ya Nabi, saya sudah melempar jumrah tapi belum mencukur." Kata Nabi, cukurlah, enggak apa-apa.
Setiap kali Nabi ditanya, sudah ini belum ini, sudah ini belum ini, Nabi selalu menjawab, if'al wala harat, if'al wala harat. Nggak apa-apa lakukan, nggak apa-apa lakukan. Keluar hukum dari sini bahwa kita tidak sama persis dengan Nabi di tanggal 10 itu, ini dulu baru ini. Boleh. Kenapa? Karena ada keterangan. Jika tidak ada keterangan, maka kita harus sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kembali kepada zalim. Alhamdulillah para sahabat hari itu yang salah faham terhadap ayat ini, alhamdulillah masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meluruskan kebengkokan pemahaman sahabat. Dikiranya para sahabat menyangka maksud ayat itu bahwa seorang muslim sekali, yang pernah berzina sekali, yang pernah minum khamr sekali, nggak aman, pasti masuk neraka. Begitu pemahaman sahabat, dan itu keliru. Maka diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, laisal amru kama tadhunnun. Tidak seperti yang kalian sangka. Innamal muradu bihi asyirku. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Yang tidak mencampur keimanannya dengan syirik. Dia yakin betul hanya Allah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, berhak disembah. Allah satu-satunya yang dia yakin, percaya, dan tidak tercampur dengan syirik. Di ayat itu tidak tercampur dengan bukan syirik, dengan kezaliman. Jadi zalim yang dimaksud adalah syirik. Lalu Nabi membawakan dalil surat Luqman, ya, inna syirka la dzulmun azim. Ucapan Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, alam tasma'u ila qawlir rajulis salih. Luqman disebut oleh Nabi sebagai laki-laki saleh. Beliau tidak menyebut sebagai Nabi, juga tidak disebut sebagai Rasul. Maka berselisih para ulama, apakah Luqmanul Hakim ini Nabi atau tidak. Rasulullah menyebut, alam tasma'u ila qawli rajulis salih. Tidakkah kalian pernah dengar ucapan seorang laki-laki saleh berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah zalim. Zalim, inna syirka la dzulmun azim, kedzaliman terbesar. Oleh karena itu para ulama membagi zalim menjadi berapa kemarin? Membagi zalim menjadi 3. Ya. Mana yang pertama? Ini az-zulm, azlamul zulmi, kedzaliman yang paling zalim. Kezaliman terbesar, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Pelakunya pasti kekal di neraka selama-lamanya. Kutukan hak Allah, Allah berhak untuk disembah. Jibril juga berhak, Mikail juga berhak. Ini syirik. Dia meyakini bahwa boleh, ya Allah, ya Allah. Di lain kesempatan, ya Jibril, ya Jibril, ya Rasulullah. Ini syirik. Kekal di neraka selama-lamanya. Kan tidak akan diampuni. Kecuali dia bertaubat, maksudnya. Kecuali dia bertaubat. Loh, bukankah zina, khamr, judi diampuni juga kalau bertaubat? Betul? Tidak. Tidak. Berzina belum bertaubat, mati, mungkinkah diampuni?
Mungkin. Bukan pasti ya, mungkin. Minum khamar belum bertaubat, mati, mungkinkah diampuni? Mungkin. Istilahnya apa? Tahtal masyiah. Ay tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang pezina, penjudi, pelacur, pemabuk. Wa in syaa ghafara lahu. Tapi kalau Allah mau ampuni, ampuni. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa si pelacur ini bertaubat? Nggak ada riwayat seperti itu. Kalau bertaubat ya nggak usah memberi minum, bukan karena memberi minum seekor anjing, karena tobatnya. Gitu ya. Allah dikatakan pengampun, maha pengampun, karena Allah bisa mengampuni siapapun yang taubat maupun yang tidak bertaubat. Ada kemungkinan, sekali lagi, bukan pasti ya. Ketika bertaubat, tentu sangat diharapkan diampuni. Ketika tidak bertaubat, bahkan sedang minum khamr mati, sedang berbunuh-bunuhan mati, sedang berzina mati, mungkinkah diampuni? Mungkin. Asalkan dia tidak syirik. Nah, adapun syirik harus taubat dulu. Berhenti dari syirik itu. Kalau dia tidak berhenti dari syirik, bahkan sedang berbuat syirik mati, nggak akan diampuni oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Itu bedanya antara syirik dengan zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Bedanya di situ. Inilah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni. Zulmul insani nafsahu. Seorang manusia menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Dunia misalnya, kulit kita tusuk-tusukin, kulit kita silat-silatin, puasa terus gak berbuka, sepanjang malam berdiri sholat gak berhenti-berhenti, itu mendolimi dirinya sendiri. Ya, dibakar di neraka, kan berarti mendolimi. Betul-betul orang yang didoakan baik 6, 7, 10, sekarang berapa puluh, berapa ratus perempuan yang namanya khairun nisa, kan jadi nambah, padahal cuma 4. Dan khairun nisa ini bukan nama, itu sebuah gelar agung, gelar wahyu, sebaik anbiya, itu bukan nama. Ibrahim, Ismail, Yahya, Yakub, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Ada artinya enggak? Enggak ada sama sekali. Enggak ada arti dari Ibrahim, arti dari Ismail, arti dari Ishak, Yakub, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Enggak ada artinya. Karena memang nama enggak ada artinya. Kecuali nama Allah. Nama Allah dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus 99, semuanya ada artinya. Dan artinya menunjukkan sifatnya. Adapun nama manusia tidak perlu ada artinya. Jadi nama itu disunahkan sederhana. Lihat, para nabi, para rasul, namanya sederhana semua. Orangnya luar biasa. Orangnya luar biasa. Namanya sederhana sekali. Ya bayangkan, ada di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud ini berguncang. Nabi mengatakan, usbut ya Uhud, tenang engkau, diam engkau wahai Uhud, karena di atasmu ini sekarang ada aku, Abu Bakar, Umar, Utsman. Langsung diam itu Uhud. Kayak apa mulianya 4 orang ini? Namanya
Namanya sederhana sekali, Utsman, Abu Bakar, Umar, nggak ada artinya. Para nabi, para rasul begitu sederhananya namanya, nggak ada artinya. Nah, kita hari ini kebalik, namanya luar biasa. Ya kayak tadi, sebaik-baik wanita luar biasa kan, sebaik-baik manusia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, subuh sering kesiangan, orangnya biasa. Nah, justru kita bikin nama itu sederhana, biasa aja, tapi isinya, akhlaknya, ilmunya luar biasa. Ini kezaliman yang kedua, insya Allah akan diampuni. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Artinya, walaupun dia bertobat dari dosa itu, tetap Allah nggak akan biarkan. Ada urusannya. Kalau berzina, taubat, diampuni oleh Allah, selesai. Berjudi, taubat, diampuni oleh Allah, selesai. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, bertaubat, diampuni oleh Allah, selesai. Mencuri, kemudian dia taubat, nggak nyuri lagi, diampuni oleh Allah, selesai? Tidak, karena ini menyangkut hukukul adami, hak anak Adam. Mencuri, merampok, memukul, menendang, membunuh, pokoknya mendolimi sesama manusia. Jangan bilang sesama muslim ya, sesama manusia. Kita bakar rumahnya, kita dolimi dia, lalu dia berdoa entah kepada siapa ya, tentu tidak menyebut nama Allah di negeri kita barangkali, atau orang Hindu lah. Allah kabulkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Allah paling benci dengan kezaliman, benci sekali. Saking bencinya, jangankan manusia, hewan pun kalau dolim akan dibalas. Saya kira pernah kita bahas di majelis kita ini ya. Walaupun singa, harimau, buaya, bahkan kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk, mentang-mentang dia bertanduk besar, nah ada lawannya tidak dirubah oleh Allah menjadi tanah debu. Adapun manusia tentu tidak. Manusia akan hidup kekal selama-lamanya nanti, apa di surga apa di neraka, dua-duanya kekal. Dalam arti tidak dibiarkan. Masih ingat muflis adalah rajin sholat, rajin saum, baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya, tapi akhirnya masuk neraka. Bangkrut, muflis itu bangkrut. Kenapa? Karena pahala yang begitu banyak itu diambili sama orang-orang, diambili oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Dengan enaknya dia mukul orang, dia nendang orang, dia ngambil harta orang, dia mengambil tanah orang, dan seterusnya. Maka diambili pahalanya sampai habis. Ketika pahalanya habis, masih ada yang datang, masih ada yang belum mengambil pahalanya, yang dia pukul, ya dia tendang, yang dia zalimi, yang dia tipu. Pahalanya udah habis, maka sampai akhirat. Sekarang masih ada waktu, dibiarkan oleh Allah. Wa idza intafadh zulmu,
ketika kezaliman itu tidak ada pada diri seseorang, hasolal amnu, maka muncullah keamanan. Untuk neraka, dijawab oleh beliau, innahu in kanal imanu kamilan, ketika imannya sempurna. Iman sempurna seperti apa? Lam yukhalidhu maksiyatun, tidak tercampur dengan maksiat, jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi, jauh dari membunuh, menzalimi dan seterusnya. Fal amnu, insyaallah kita berharap, falahu mutlaqul amni, maka keamanannya juga tidak sempurna. Artinya masuk neraka dulu, gitu. Tidak langsung masuk surga. Aman dari kekal di neraka, ya. Siapapun yang beriman dan imannya tidak batal, tidak berbuat syirik, insya Allah pasti aman dari kekekalan di neraka. Bukan dari neraka, dari kekekalan di neraka. Ya, itu iman yang kurang sempurna. Yang imannya sempurna tentu aman dari neraka. Mithibul kabirah, contohnya adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Disinilah kesalahan dan kesesatan. Ya, besar, berzina misalnya, minum khamr misalnya, pasti kafir, kekal di neraka. Itu khawarij, dan jelas ini sesat dan menyesatkan. Sama dengan Mu'tazilah, mirip-mirip dengan Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah membikin istilah baru, istilah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Apa? Al-manzilatu bainal, orang-orang muslim sholat puasa tapi masih suka di antara dua tempat yang dimaksud surga dan neraka, di tengah-tengah. Tidak ada, Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Al-manzilatu bainal manzilatain, ini karangan orang-orang Mu'tazilah, dan turun-temurun itu sampai hari ini masih ada yang meyakini seperti itu. Al-manzilatu bainal manzilatain. Bagaimana Al-A'raf? Di suratul A'raf kan ada seperti itu. Kalau dia melihat penduduk neraka, dia menangis sedih, ketakutan. Ketika dia melihat penduduk surga, dia juga menangis sedih karena belum bisa masuk surga. Bukan itu yang dimaksud? Enggak. Itu kan enggak selamanya, enggak kekal. Pada satu ketika Allah menghendaki diampuni, mereka masuk surga. Adapun Mu'tazilah enggak, menganggap ini kekal selama-lamanya. Di al-manzilatu bainal manzilatain. Inilah kesesatan bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Aminun minal khuludi finnar, mereka ini aman dari kekekalan di neraka. Wa ghairu aminin minal azab, tetapi tidak aman dari azab, artinya masih terancam siksa, bukan terancam kekal di neraka. Bal huwa tahtal masyiah. Orang-orang seperti ini disebut oleh beliau sebagai tahtal masyiah. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah besar Ahlussunnah wal Jamaah. Orang sholat, orang saum, tapi minum khamar, berjudi, kemudian mati. Bahkan sedang berjudi, sedang minum khamar, mati. Disolati jangan. Solati. Orang-orang Khawarij jangan disolati, kata orang-orang Khawarij, kafir. Ini manhaj takfiri, sesat dan menyesatkan. Ada Nabi, mereka salah memahami dalil.
jangankan mencuri, jangankan minum khamar, jangankan berjudi, punya utang doang Rasul tidak mau nyolatin. Rasul nggak mau nyolatin, padahal cuma punya utang. Apalagi mencuri, apalagi berzina, minum khamar. Ini mereka salah paham. Mereka nggak nerusin hadisnya. Betul Rasulullah tidak mau nyolatin, tapi nyuruh orang lain nyolati. Kalau betul-betul haram disolati, tentu beliau nggak nyuruh jangan disolati. Tentu beliau itu. Beliau mengatakan, solatilah oleh kalian, aku nggak mau. Ya, berarti boleh apa tidak? Boleh, tapi usahakan yang nyolatin jangan tokoh, jangan ulama, jangan ustadz, ya sesama mereka atau keluarganya sebagai pelajaran. Ya, masuk waktu azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.